perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai dokumentasi ketiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Siregar dengan NIM 122320014. Perkenalkan, nama saya Yohanes Andre Wesley dengan NIM 122320013. Perkenalkan, nama saya Ronald Besaribu dengan NIM 122320032. Oke, baik. Jadi di sini kami akan melakukan presentasi mengenai dokumentasi ketiga dan akan dijelaskan oleh Saudara Yohanes. Prosedur pengendalian dokumen K3. Prosedur pengendalian dokumen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja digunakan untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen K3 dalam penerapan sistem manajemen K3. Prosedur pengendalian dokumen K3 juga digunakan untuk memenuhi syarat klausul DHSAS. Contoh dari dokumen pengendalian K3 itu dapat dilihat di sini. Terdapat tujuan A, terdapat tujuan, B, terdapat ruang lingkup, C, terdapat referensi, D itu terdapat definisi dari dokumen K3, terus bagian E terdapat tanggung jawab, bagian F terdapat prosedur yang digunakan untuk membuat pengendalian dokumen K3, yang ke G prosedur umum, terus dokumen tingkat. Berikut merupakan contoh dari dokumen K3. Dapat dilihat terdapat format yang sesuai untuk melakukan atau membuat dokumen K3. Terdapat revisi atau pengesahan, terdapat juga salinan dan penyebaran dari dokumen K3. Untuk materi selanjutnya adalah secara umum pengendalian dokumen K3. Yang pertama adalah pengklasifikasikan tingkatan dokumen K3. Yang kedua, pengendalian tiap-tiap tingkatan dokumen K3 yang meliputi penerbitan dan pengesahan dokumen K3, format dokumen K3, revisi dan pengesahan dokumen K3, salinan dan penyebaran dokumen K3, penyimpanan dokumen K3, pemusnahan dokumen K3, serta stempel pengendali dokumen K3. Dalam pengendalian K3, yang pertama, dokumen internal dan dokumen eksternal dikendalikan dengan cara dibubuh cap stempel terkendali warna hijau. Metode pemberian cap stempel yang dilaksanakan oleh pengendalian dokumen yang berkedudukan di bawah pengendalian Sekretariat SMM K3L. Yang kedua, semua dokumen yang digunakan oleh setiap unit kerja harus didaftarkan kepada pengendali dokumen untuk dicatat ke dalam daftar induk dokumen. Yang ketiga, pengendali dokumen harus memastikan dokumen internal dan eksternal yang digunakan dalam proses kerja pada bagian tertentu terpelihara dan tersimpan dengan baik. Dan yang terakhir, setiap ada perubahan atau penambahan dokumen internal atau eksternal, kepala unit kerja terkait harus memastikan hal tersebut dilaporkan kepada pengendali dokumen untuk dicatat dalam daftar induk dokumen. Selanjutnya dalam prosedur K3. Yang pertama adalah pembuatan dokumen K3. Tim K3 bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko, melakukan penilaian bahaya, dan merancang prosedur keselamatan yang tepat. Terus yang kedua, manajer operasional memberikan wawasan tentang proses kerja yang sedang berlangsung dan memberikan masukan tentang langkah-langkah keselamatan yang praktis. Terus dalam prosedur K3 yang kedua adalah peninjauan dokumen K3, yang dimana tim K3 bertanggung jawab untuk secara berkala meninjau dan memperbarui dokumen K3 berdasarkan perubahan-perubahan dalam regulasi atau kondisi kerja. Terus manajer keselamatan terlibat dalam peninjauan
untuk memastikan kepatuhan peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Untuk yang ketiga, penerbitan dokumen ketiga, yang dimana Departemen Administrasi atau Sekretariat bertanggung jawab untuk mengelola proses penerbitan dokumen secara formal, termasuk pencetakan, penandatanganan, dan penomoran dokumen. Terus tim ketiga ini memberikan persetujuan terakhir sebelum dokumen resmi diterbitkan. Untuk yang keempat, pendistribusian dokumen ketiga, yang dimana manajer atau supervisor bertanggung jawab untuk mendistribusikan dokumen pada personil yang terlibat dalam proses kerja yang relevan. Yang dimana tim ketiga memastikan bahwa semua dokumen didistribusikan dengan benar dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Yang kelima, penarikan dokumen ketiga, di mana tim ketiga atau ahli ketiga ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kapan dokumen perlu ditarik berdasarkan perubahan besar dalam prosedur keselamatan atau peraturan. Terus Departemen Administrasi bertanggung jawab untuk mengordinasikan proses penarikan dokumen yang lama dan penerbitan dokumen yang baru. Yang selanjutnya adalah pemusnahan dokumen ketiga, yang dimana Departemen Keamanan Informasi atau pengelolaan arsip bertanggung jawab untuk memastikan pemusnahan dokumen dilakukan secara aman dan sesuai dengan kebijakan organisasi. Terus tim ketiga atau ahli ketiga ini memberikan petunjuk tentang dokumen mana yang harus dimusnahkan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan hukum. Nah, untuk selanjutnya dari dokumentasi K3 itu ada terdiri dari tata cara identifikasi, penetapan masa simpan, dan juga penyimpanan dan pemusnahan catatan. Nah, saya akan membahas mengenai tata cara identifikasi, yang dimana identifikasi dokumen atau catatan yang perlu disimpan berdasarkan persyaratan hukum, kebutuhan operasional, atau kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya, dalam tata cara identifikasi ini juga pada dokumen K3, laporan inspeksi keselamatan, catatan pelatihan, catatan kecelakaan kerja, dan juga lainnya. Ini selanjutnya mengenai identifikasi semua dokumen terkait keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk peraturan keselamatan, prosedur kerja aman, laporan inspeksi keselamatan, lembar data keselamatan bahan kimia, catatan kecelakaan, catatan pelatihan keselamatan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu mengenai penetapan masa simpan, yang dimana pada penetapan masa simpan itu bahwasanya kita perlu menentukan masa simpan untuk setiap jenis dokumen K3 berdasarkan persyaratan hukum, regulasi industri, kebutuhan operasional, dan juga kebijakan pada perusahaan. Yang selanjutnya, semisal beberapa dokumen seperti lembar data keselamatan bahan kimia mungkin memiliki masa simpan yang tetap, sementara dokumen lainnya mungkin harus disimpan selama periode waktu tertentu setelah kejadian tertentu seperti catatan kecelakaan. Nah, selanjutnya bagian ketiga mengenai penyimpanan dokumen K3. Perlu kita ketahui bahwa dalam penyimpanan dokumen K3, kita tuh harus simpan dokumen K3 dengan aman dan teratur di lokasi yang mudah diakses oleh personil yang berwenang. Terus, dokumen fisik seperti lembar data keselamatan, bahan kimia, dan catatan inspeksi mungkin disimpan dalam file kertas yang terorganisir dengan baik. Sementara dokumen digital dapat disimpan dalam sistem manajemen dokumen elektronik atau EDMS. Nah, selanjutnya pemusnahan catatan K3, yang dimana kita perlu menentukan kriteria untuk pemusnahan dokumen K3 seperti mencapai akhir masa simpan, ketika dokumen tidak lagi relevan atau diperlukan, atau setelah kejadian tertentu seperti perubahan kebijakan perusahaan atau regulasi. Nah, selanjutnya pastikan bahwa pemusnahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mematuhi persyaratan hukum terkait privasi dan keamanan informasi. Selanjutnya, dokumen fisik dapat dimusnahkan dengan menghancurkan, misalnya dengan penghancuran kertas, sementara dokumen digital harus dihapus secara permanen dari sistem penyimpanan. Nah, mungkin di sini kami ada 4 referensi yang telah kami dapatkan dari beberapa data yang telah kami paparkan. Mungkin dari hasil presentasi kami sekian, apabila ada tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Amin. Dadah guys.